Dalam keadaan tiran-tirani, Tang San telah sepenuhnya melupakan rasa sakitnya. Hanya dengan terus-menerus memusatkan seluruh energinya dalam mendominasi. Pada saat ini, apakah itu energi Dewa Laut, kekuatan spiritual, kekuatan misterius, napas dari 8 tombak laba-laba dan nafas palu langit semuanya telah dipisahkan satu sama lain. Tang San jelas merasa bahwa semua kekuatannya adalah palu di tubuhnya, atau palu yang menggunakan palu besar. Energi semut berkepala 3 akhirnya bersatu kembali dari keadaan hancur, tetapi mereka tidak memiliki dampak sebelumnya. Mereka hanya terkondensasi di sana, seolah-olah mereka pemalu dan pemalu. Berani meluncurkan dampak lagi. Kamu tidak datang? Oke, saya datang. Energi sengit mengalir deras dengan momentum Tang San di bawah kendali semangat Tang San. Palu energi yang sangat besar itu langsung menghantam energi kelompok itu. Booming dan banging, suara keras yang tidak bisa didengar dunia luar terus-menerus meledak di tubuh Tang San, dan setiap pukulan, energi jiwa kelompok 3 semut, kaisar, dan ketiga bersaudara itu akan dibanting dan dikompresi. Beberapa poin, energi yang hancur itu langsung ditelan oleh palu kalajengking dari dinasti Tang, dan dipaksa untuk berasimilasi. Saya bahkan tidak memberikannya kesempatan untuk berjuang. Bahkan Tang San tidak tahu berapa banyak palu yang dibombardir. Pada akhirnya, energi cincin jiwa yang tersisa dari resimen itu benar-benar mengantar dan langsung mengintegrasikan dirinya ke dalam energi mengerikan dari Tang San. Dan Tang San masih memiliki perasaan tak habis-habisnya. Dengan cara ini untuk menyerap cincin jiwa, Tang San tidak tahu apakah ayahnya telah mencoba, tetapi perasaan begitu banyak tetesan air bahkan lebih menyenangkan daripada seni bela diri meningkatkan cincin jiwa itu sendiri. Tanpa target serangan, keadaan tiran gila ini perlahan-lahan memudar. Sampai saat itu, Tang Sancai memperhatikan bahwa meridian di tubuhnya telah tersebar, patah, dan rasa sakit yang hebat datang, tetapi ia masih menopang giginya. Tidak membiarkan diriku setrum. Pada saat ini, apa yang terjadi pada pikirannya adalah kata-kata ayahnya. Selalu luruskan pinggang Anda, bahkan jika Anda mati. Pada saat ini, tubuh Tang San penuh dengan emas pucat di sekitarnya. Darah yang disemprotkan ketika dia berada di bawah tumbukan tubuh. Ketika dia membuka matanya, dia merasa matanya kabur dan dia ingin melihat pemandangan sekitarnya. Sulit dilakukan, dengan tubuhnya sendiri sebagai medan perang, menyebabkan kerusakan besar baginya. Jika bukan tubuhnya yang telah mencapai ranah dewa, saya khawatir tubuh itu telah menjerit pada saat ini. Samar-samar melihat Trisula Poseidon dimasukkan di sisinya. Dalam serangan gila sebelumnya, disertai dengan getaran tubuh, ia meraih tangan Trisula Poseidon dan sejak lama melonggarkan. Perlahan-lahan Tang San mengangkat lengan kanannya, dan lengannya tampak sangat berat, tetapi ia masih menopang giginya dan sedikit meregang ke arah Trisula Poseidon. Kemauannya melompat lagi dalam pertempuran sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa perang dalam tubuh ini lebih berbahaya daripada ketika dia benar-benar menghadapi semut berkepala 3, bahkan jika itu tidak kalah dengan wajah roh-roh jahat yang gelap. Tetapi dia mendukungnya, seolah dia telah melewati celah. Lengan kanan akhirnya mencapai Trisula Poseidon, dan tangan kanan pucat meraih tiang tebal Trisula Poseidon. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuh melalui telapak tangan, dan napas air dan susu membuat semangat Tang San bergetar. Rasa sakit yang parah tampaknya telah merobek seluruh tubuh, tetapi Tang San menggunakan lengan kanannya untuk memaksa tubuhnya ditarik. Ketika dia menarik dirinya ke Trisula Poseidon, tindakan pertama yang dia lakukan adalah menghentikan punggungnya, gerakan yang sangat sederhana sehingga dia menyemprotkan beberapa darah. Namun tubuh jauh lebih nyaman. Duduk bersila, mengepalkan giginya, dan menahan rasa sakit di mana-mana, dia bersikeras menjaga lingtai sedikit jelas dan mulai berlatih. Tang San tidak ragu untuk menyuntikkan semua sisa energi ke kaki kanannya untuk memicu kemampuan perbaikan lengan kanan Kaisar Perak Biru. Pada saat ini, ia menemukan bahwa keenam tulang jiwa di tubuhnya menjadi sangat panas. Perasaan panas membantunya meringankan rasa sakit. Jejak kecemerlangan emas biru naik dari kaki kanan dan dengan cepat menyebar ke bagian atas tubuh Tang, seolah-olah tubuhnya ditutupi oleh jaring biru emas, dan kemampuan perbaikan yang kuat mulai berfungsi. Meridian dari 3 organ dalam, meridian yang rusak, pulih pada tingkat yang mengkhawatirkan. Di dahi, Trisula Poseidon bersinar di dahi, dan Trisula Poseidon, yang dikepal di tangan Tang San, secara bertahap menyala. Garis-garis emas yang mempesona menggemakan cahaya biru emas dari Tang San, dan energi milik Poseidon juga diperkenalkan. Di tubuh Tang San, kemampuan untuk memperbaiki kaki kanan Kaisar Perak Biru digabungkan, yang selanjutnya meningkatkan kecepatan pemulihan fisik Tang San. Ketika rasa sakit yang luar biasa memudar, itu sebenarnya semacam menyegarkan. Tang San merasakan kesenangan ini saat ini.
Secara khusus, kekuatan mental dan penglihatan internalnya, melihat meridian yang kacau mulai kembali ke tempat asalnya, meridian yang rusak dengan cepat tumbuh. Bahkan beberapa organ internal yang dipindahkan kembali ke rumah, dan perasaan itu seperti mendapatkan kehidupan baru. Setiap meridian tidak terblokir, dan itu akan segera menyebabkan energi di tubuhnya mengalir melaluinya, itu akan ditingkatkan beberapa kali dalam sekejap, dan itu akan berjalan di meridian yang halus. Kekuatan yang awalnya cukup kuat secara merata dikumpulkan. Seiring dengan sedikit peningkatan keterampilan, antara 3 tarikan tang, kabut Xuan Tiangong mulai muncul lagi. Tetapi kali ini, kabut telah berubah warna, dari putih asli ke warna emas, yang tentu saja memiliki permukaan tubuhnya. Sinar biru emas dan alasan mengapa Dewa Laut Trident bersinar. Namun, kabut yang dikeluarkan oleh Tang San bukan putih sederhana, tetapi sedikit emas pucat. Pada saat yang sama, Tang San juga menemukan bahwa sementara meridiannya sendiri pulih, kekuatan jiwa tumbuh dengan cepat, dan warna emas dari meridian, tulang, dan guil semakin dalam. Ini bukan hanya peran Tang San dalam menyerap 3 cincin jiwa, tetapi juga karena dia akhirnya mendapat pengakuan penuh Palu Hautian, dan hubungannya dengan Wu Hun membuat tubuhnya berevolusi. Meskipun ia belum menerima warisan Poseidon, seni bela diri kembar dan 6 tulang jiwa telah membuatnya semakin dekat dengan tingkat dewa. Setidaknya kekuatan fisik telah berkembang ke arah ini. Tapi Bibi Dong, yang juga memiliki seni bela diri kembar, tidak memiliki situasi ini. Hal ini terkait dengan peran 2 rumput dan tubuh emas yang dipanggang es yang dimakan Tang San di masa lalu. Fondasi tahun ini sepenuhnya terrealisasi sampai sekarang, dan Tang San mendapat artefak dari Trident of the Sea God, dan Tang San dan Bibi Dong, yang juga seni bela diri kembar, memiliki celah besar di tingkat fisik. Kalau tidak, bagaimana Tang San bisa bersaing dengan Bibi Dong? Emas pucat dari dalam keluar berangsur-angsur menjadi emas murni, tetapi hanya disembunyikan antara emas pucat dan emas. Setelah semua, tubuh Tang San tidak benar-benar memasuki ranah para dewa, ingin melengkapi tubuh sepenuhnya. Tidak mungkin untuk menumbuhkan ke tingkat dewa. Jika itu benar, itu akan merepotkan baginya. Karena dunia dan kultivasi belum tercapai, tubuh pertama-tama mencapai tingkat Tuhan, tetapi itu akan menghambat promosi keduanya. Waktu berlalu, dan napas Tang sendiri dilepaskan semakin banyak, dan napas kedekatan Tuhan membuat perasaan khusus dalam segala hal di sekitarnya. Inilah pusat hutan bintang, semua jiwa. Binatang itu tahu bahwa ada makhluk jiwa paling kuat yang hidup di sini, tidak ada yang berani datang ke sini dengan mudah. Pada saat ini, nafas yang dikeluarkan oleh Tang San bahkan lebih sehingga jiwa binatang dalam 100 mil merasakan getaran dari dalam keluar dan tanpa sadar bergerak keluar. Ini bukan hasil dari Tang 3 sebelumnya dan semut berkepala 3, tetapi dari energi lob 3 jiwa yang ia mulai serang di tubuh. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa ketika dia mencoba yang terbaik untuk menyerang energi fusi cincin 3 jiwa di dalam tubuh, setiap kali tabrakan dahsyat, akan ada gelombang emas gelombang yang menyebar darinya, dan gelombang emas itu sendiri tidak ada kemampuan serangan, hanya pelepasan nafas, tetapi itu adalah pelepasan yang sangat kuat. Saya bertanya, dengan kekuatan Tang San, ditambah keadaan gila pada saat itu, berapa banyak jiwa binatang yang tidak bisa takut? Ini adalah gelombang mengerikan artefak sejati para dewa dan Trisula Dewa Laut Trident. Ini juga mengapa Tang San mulai menyerap cincin jiwa hingga saat ini, tidak ada alasan penting mengapa ada makhluk jiwa dapat datang ke sini untuk mengganggunya. Penyerapan 3 cincin jiwa mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh divisi jiwa, belum lagi penyerapan serentak. Apa yang dilakukan Tang San sekarang dapat dikatakan sebagai yang pertama dari jenisnya di dunia guru jiwa. Dengan bantuan berbagai kondisi, ia benar-benar berhasil. 2 seni bela diri, 17 cincin jiwa di tubuh, sehingga kekuatannya berevolusi lagi. Ketika tubuhnya secara bertahap diperbaiki di bawah pengaruh tulang kaki kanan Kaisar Biru Putih, angin musim semi dan keterampilan mentah, kejutan Tang San menemukan bahwa jiwanya telah meningkat pesat, meskipun ia belum menembus 9. 16. Namun, setelah melahap wajah energi laba-laba iblis, dan kemudian melahap 3 semut berusia 90.000 tahun dan cincin jiwa mereka, jiwanya juga telah membuat lompatan kualitatif, jarak dari 95 ke 96 level, hanya tinggal 1 baris. Ini juga manfaat yang dibawa oleh seni bela diri kembar. Judul umum Douro, setelah level 90, hanya dapat mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Bagaimana Anda dapat meningkatkan diri dengan menyerap jiwa-jiwa seperti Tang San? Bagaimana dengan jiwa? Peluang cincin jiwa kuat kedua dari palu kalajengking seni bela diri kedua ini telah menjadi dukungan kuat untuk membantu Tang San meningkatkan jiwa. Keuntungan dari seni bela diri kembar hanya akan terwujud pada saat ini. Bibi dapat dibudidayakan ke tingkat ke-99 pada usia seperti itu dan memiliki hubungan yang hebat dengan ini.
Energi in vitro secara bertahap bergabung dan menyatu dengan dirinya sendiri. Sensasi terbakar yang berasal dari 6 tulang jiwa secara bertahap hilang. Seluruh tubuh membawa perasaan akses penuh ke Tang San. Kekuatan mentalnya dapat dengan tepat mengendalikan setiap jiwa di dalam tubuh. Trennya. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San perlahan membuka matanya, pikiran itu bergerak, seluruh orang telah melayang dari tanah, dia tidak menggunakan kekuatan jiwa, tetapi gagasan itu mendorong tubuh untuk berubah. Sepertinya dia sekarang bisa ini benar-benar terhalang oleh tarikan gravitasi tanah. Berdiri di tanah dengan kakinya mantap, pada saat ini, Tang San tidak bisa membantu tetapi menahan trisula Dewa Laut di tangannya dan berteriak di langit. Suara siulan King Yu yang disertai dengan meningkatnya energi di tubuhnya menjadi semakin menarik, dan dominasi siapapun yang memberi saya mengejutkan seluruh hutan berbintang. Ini akan menjadi level 96. Dalam menghadapi Raja Paus Laut Dalam, itu pasti akan lebih pasti. Rasakan fluktuasi energi Dewa Laut bahwa Dewa Laut Trident lebih sejalan dengan. Kegembiraan di wajah Tang San sulit untuk disembunyikan. Sejak budidaya kumis besar, karakternya telah mengalami perubahan halus, dan masa lalu sedikit lebih liar dan tidak senonoh. Jika dia dulu lebih seperti ibunya, Ain, maka, sekarang, karakternya berubah ke arah ayahnya. Tenang dan mendominasi. Apakah semua terserap? Persis ketika Tang Xiao berangsur-angsur berhenti, seluruh orang tenggelam dalam kegembiraan-kegembiraan, tanpa pertanda, suara samar seperti sekop air es, dan terdengar dari samping. Semangat mesin menghantam perang dingin. Reaksi pertama Tang San adalah bahwa tubuh runtuh. Trisula Poseidon digambar secara horizontal, dan aura keemasan ditarik ke arah suara. Suara tiba-tiba membuatnya terkejut terlalu besar. Anda tahu, bahkan ketika ia berkelahi dengan 3 energi dalam tubuh, ia selalu melepaskan kekuatan spiritualnya, merasakan segala sesuatu di sekitarnya, bahkan jika ia gila. Di ranah hegemoni, tidak mungkin untuk tidak peduli dengan pergerakan di sekitarnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya dalam bahaya. Namun, dari awal hingga akhir, ia tidak merasakan kehidupan yang kuat kecuali dirinya dan semut berkepala 3. Namun, suara ini sangat mendadak. Tidak diragukan lagi, roh utama dari suara ini harus di atas Tang 3, dan jaraknya tidak akan pernah kecil. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyembunyikan dirinya dalam eksplorasi komprehensif kekuatan spiritual Tang San tanpa ditemukan? Di antara orang-orang kuat yang saya kenal di Tang, bahkan Bibi Dong tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kekuatannya telah mencapai tingkat saat ini, bahkan jika Dewa Laut Doroposai atau kakeknya ada di sini, Tang San juga yakin bahwa ia dapat menemukan petunjuk keberadaan mereka melalui deteksi spiritual. Dalam menghadapi krisis, otak Tang San seringkali merupakan waktu yang paling terjaga. Ia menenangkan diri dari kegembiraan dan kegembiraan dalam sekejap, dan dengan cepat menganalisis sumber suara ini. Hampir di saat berikutnya, saya mendaftar 3 kemungkinan dalam pikiran saya yang mungkin tidak terdeteksi oleh kekuatan mental saya sendiri. Kemungkinan pertama adalah bahwa pemilik suara memiliki keterampilan sembunyi-sembunyi yang mirip dengan pelindung tubuh lautnya sendiri, dan keterampilan sembunyi-sembunyi ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi roh. Kemungkinan kedua adalah bahwa saya bertemu dengan versi Douro yang sepenuhnya sensitif, yang setara dengan Swift Wuhun berekor putih beraroma yang berkultivasi ke level 90. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, saya juga lolos dari deteksi spiritual saya sendiri. Peluang. Jika itu adalah 2 yang pertama, itu tidak buruk bagi Tang San. Tapi yang paling dia takuti adalah kemungkinan ketiga. Penguasa suara ini dapat sepenuhnya menekan dirinya dalam roh, sehingga ia dapat secara alami muncul di sisinya tanpa ditemukan oleh dirinya sendiri. Dan musuh seperti itu, benar-benar fatal. Jangan gugup, jika aku ingin membunuhmu, kamu sudah mati beberapa ratus kali sebelumnya. Suara tenang terdengar lagi, kali ini Tang San mengidentifikasi. Ini adalah suara wanita, disertai dengan suara, hanya dalam setelah Tang San hanya pohon besar 10 meter jauhnya. Dia berjalan keluar dari seseorang. Dia mengenakan gaun istana emas, rok panjang adalah sepotong tubuh, tampaknya ditenun dengan sutra emas, tidak ada hiasan pola berlebihan, gaya sederhana dan elegan, kerah dudukan emas melindungi salju putih dan ramping leher, rambut pirang panjang, tersebar santai di belakangnya dan tidak disisir dengan hati-hati. Sangat kontras dengan gaun istananya yang rapi. Mata emasnya setenang air, dan tidak ada fluktuasi energi setengah. Itu terlihat seperti orang biasa. Namun, di mata emasnya, Tang San dapat menangkap semacam sifat, dan ia tidak dapat menggambarkannya. Sifat-sifat. Dan di antara alis orang ini, ada merek malaikat emas bersayap 6. Meskipun mereknya kecil,
Itu dapat dilihat dengan jelas oleh penglihatan Tang San. Kulitnya lebih baik daripada salju, dan dia terlihat seperti baru berusia 18 atau 9 tahun. Penampilannya sangat alami, tidak canggung seperti ketika dia mendengarnya. Seolah-olah dia ada di sana, itu akan muncul saat ini. Perasaan harmoni membuat Tang San merasa sangat tidak nyaman dan aneh. Yang paling mengejutkan Tang San adalah dia tampak terlalu biasa. Tidak ada fluktuasi dalam jiwa seluruh tubuh, sama seperti orang biasa. Namun, Tang San mengamati dengan saksama dan segera menemukan bahwa kaki wanita itu tidak berjalan di tanah, tetapi berjalan di udara, 3 inci dari tanah, seperti berjalan di rumput perak biru di tanah. Jika ini tidak cukup untuk membuat Tang San merasakan ancaman mematikan, maka ketika dia melihat orang ini dan mengembun kekuatan spiritualnya yang besar dan ingin mengunci sisi lain, dia benar-benar merasakan ketakutan di hatinya. Karena dia menemukan bahwa kekuatan mentalnya bahkan tidak bisa mengunci pihak lain, atau bahkan tidak merasakan kehadirannya. Bahkan jika dia hanya jiwa, harus ada fluktuasi energi dalam jiwa, tetapi tidak ada. Benar-benar tidak ada. Orang ini, Tang San, pernah tahu bahwa dia telah berperang dengannya untuk menentukan nasib Kekaisaran Tiandou. Dalam pertempuran itu, Tang San adalah pemenang terakhir. Namun, Tang San tahu bahwa dalam perang, sebenarnya, wanita ini memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Jika pada saat itu ia mau bergandengan tangan dengan gelar Doro. Hasil dari perang itu bisa berubah. Namun, dia tidak melakukan itu. Dia mempertahankan martabat yang seharusnya dia miliki sebagai guru jiwa. Karena itu, meskipun merupakan musuh, perasaan buruk Tang San terhadap orang ini tidak kuat. Meskipun dia menjadi jauh lebih muda, tetapi melihat matanya, Tang San masih bisa yakin bahwa dia tidak mengakui orang yang salah, tetapi dia tidak bisa memikirkannya. Ini pernah meniru kerajaan kekaisaran, Sungai Sueking, selama lebih dari 10 tahun, hampir bagaimana bisa seorang wanita yang telah menumbangkan seluruh kekaisaran Tiandou tiba-tiba muncul di sini. Dia masih ingat namanya, yang disebut Milenium Salju. Dalam keheranan dan jejak ketakutan, Tang San dengan cepat tenang. Panik tidak pernah bisa menjadi solusi untuk masalah ini. Hanya dengan menganalisis masalah dengan tenang dan menggunakan kelebihannya sendiri untuk menghadapi masalah sebanyak mungkin, masalah itu dapat diselesaikan. Apakah kamu sudah lama di sini? Tang San tersenyum dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ribuan salju menenangkan Tang San begitu cepat, dan ada sedikit apresiasi dalam keindahan. Dengan elegan mengangguk, "Ya, saya telah tiba ketika Anda baru saja menghadapi ketiga semut dan melepaskan ladang." Setelah mendengarkan kalimat ini, mulut Tang San tidak bisa menahannya untuk sedikit menyentuhnya. Ketika ia melepaskan bidang biru dan perak, ia datang. Apa artinya ini? Berarti bahwa bahkan jika dia berada di bidangnya sendiri, dia masih tidak menemukan keberadaannya. Terakhir kali saya menghadapinya, ribuan salju lebih dari 70 tingkat, dan Tang 3 dan 60 tingkat. Pada saat itu, Tang San tahu bahwa Qian Qisui juga jenius, tidak kalah dengan jeniusnya sendiri. Dia juga memiliki malaikat bersayap 6 penyihir yang kuat, dan juga cucu dari ribuan imam, putri generasi paus dari paus. Namun, mengapa saya tidak bisa melihatnya sekarang? Sudah lama sejak saya melihatnya. Sepertinya Anda telah banyak berubah. Senyum di wajah Tang tidak berkurang, seperti mengobrol dengan teman biasa. Millennium Snow menghela nafas. Ya, ini benar-benar tidak lama berlalu. Ini adalah 6 tahun yang telah berlalu. Tidak ada bertahun-tahun dalam kehidupan orang biasa. Saya telah banyak berubah. Anda tidak apakah itu sama? Baru saja, saya telah menyaksikan pemandangan paling menakjubkan dalam sejarah pembagian jiwa. Saya takut bahwa mereka yang telah berkultivasi ke tingkat dewa tidak pernah memiliki pengalaman yang baru saja Anda miliki. Pada saat yang sama, menghadapi 3 jiwa yang telah mencapai tingkat 90.000 tahun, dan mereka hampir merupakan atribut murni, mereka menang dengan perang. Ini bukan masalah besar. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa kamu berani menyerap 3 cincin jiwa mereka pada saat yang sama. Dan itu telah berhasil. Saya benar-benar ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Tang San tersenyum dan berkata, apa yang bisa diucapkan selamat? Tidak bisakah Anda melihat bahwa itu hanya kecelakaan? Apakah Anda pikir saya ingin menyerap cincin jiwa 3.000 semut? Anda harus mengatakan bahwa saya adalah satu. Adalah hak untuk menemukan tindakan mati. Qian Xiaosui tersenyum lembut. Senyumnya tampaknya memiliki sesuatu kekuatan magis khusus, dan Tang San tidak bisa membantu tetapi tetap sedikit. Pada semua pohon di sekitar, daun bergoyang lembut dan membuat suara gemerisik. Sejak suara salju berusia ribuan tahun,
Kekuatan mental Tang San telah sepenuhnya dilepaskan. Pada saat ini, dia terkejut bahwa semua pohon telah melakukan gerakan yang sama dalam kisaran yang dapat dirasakan oleh kekuatan spiritual mereka. Mengguncang dedaunannya sendiri tampaknya terpesona oleh senyum salju milenium. Tidak hanya pohon, tetapi selain bisa merasakan napas mereka sendiri, tepat di luar rumput perak biru di samping mereka, semua tanaman mengekspresikan kesenangan mereka sendiri dalam berbagai bentuk. Aku mendengar senyuman di kota, dan kemudian menertawakan negara. Aku tidak berharap melihatnya hari ini. Hanya, ini hutan berbintang untukmu, Tang San berkata sambil menghela nafas. Salju milenium sedikit tersenyum. Saya bisa mengerti, apakah Anda memuji saya? Belayan Tang San yang elegan tentang Dewa Laut Trident, tentu saja. Aku baru saja menjelaskan fakta. Qian Xiaosui tersenyum dan berkata, tapi kamu baru saja sombong. Bukan? Ini mungkin kecelakaan ketika kamu menelan 3 cincin jiwa pada saat yang sama. Tetapi pada saat itu, kamu memiliki kemampuan untuk memilih untuk tidak menyerapnya. Anda masih melakukannya, masih memasukkannya ke dalam tubuh, dan mengintegrasikannya secara menyeluruh dengan diri Anda dengan cara yang belum pernah saya dengar. Namun, apa yang Anda lakukan benar-benar menakutkan, saya harus menanggungnya beberapa kali. Hidup dan ingin membantu Anda. Hanya, jika saya melakukan itu, saya khawatir itu akan mempengaruhi penyerapan cincin jiwa Anda, tetapi tidak indah. Dan Anda benar-benar menciptakan keajaiban di depan mata saya, sambil menelan 3 jiwa cincin, untuk mendominasi dunia agar menyerah. Ini membuat saya harus mengucapkan kata mengagumi. Jika saya adalah Anda, saya bertanya pada diri sendiri keberanian untuk melakukannya. Saya menatap wanita di depan saya, tetapi Tang San masih menemukan bahwa tidak peduli bagaimana penampilannya, dia masih tidak bisa melihatnya. Ada senyum pahit di wajahnya, Nona Qian Sui, jika saya ingat dengan benar, kita harus menjadi musuh. Salju milenial menghela nafas. Di dunia ini, tidak ada teman selamanya, tidak ada musuh abadi. Selain itu, bahkan jika Anda dan saya adalah musuh, saya juga berharap untuk menghadapi Anda dalam keadaan lengkap, alih-alih mengambil kesempatan untuk menyerang. Beberapa musuh juga bisa dihormati, bukan? Tang mengangguk 3 kali, kamu adalah guru jiwa sejati. Jika itu bukan posisi yang berbeda, aku benar-benar tidak ingin memusuhi kamu. Sayangnya, aku harus melakukan itu. Kali ini, orang yang menunjukkan senyum pahit berubah menjadi ribuan tahun salju. Mengapa kita harus menjadi musuh? Tang San, Anda adalah guru jiwa paling berbakat yang pernah saya lihat. Saya telah melihatnya sekarang Anda sudah menjadi gelar, dan bahkan jiwa akan menembus level 96. Tapi berapa usia Anda tahun ini? 25 tahun? 26 tahun? Atau 27 tahun? Anda sudah menjadi guru jiwa. Dunia telah menciptakan terlalu banyak sejarah. Dapat dikatakan bahwa jika Anda berada di kuil Wuhun kami dan mendapat dukungan penuh dari kuil Wuhun, pencapaian Anda mungkin lebih besar. Masa depan Anda melampaui imajinasi siapapun. Saya hampir dapat tentu saja, dalam waktu dekat, Anda akan dapat menembus batas kemanusiaan dengan upaya Anda sendiri dan benar-benar menjejakkan kaki di ranah tingkat ke-100. Tang San tersenyum kecil. Apakah Anda ingin meyakinkan saya? Saya harus mengakui bahwa suara Anda sangat menular. Millennium Snow agak kesepian, ini seharusnya menjadi usaha kedua saya untuk meyakinkan Anda. Terakhir kali, Anda menolak saya tanpa ragu dan mengalahkan saya. Meskipun saya tidak mengerti bagaimana Anda melakukannya, bagaimana cara mengalahkan saya yang sudah memiliki jiwa Wuxian dengan lebih dari 60 level kekuatan. Tetapi saya kalah, dan saya dikalahkan dan diyakinkan. Tetapi sekarang, Anda bukan lawan saya. Apakah Anda benar-benar menginginkan saya? Kalahkan Anda? Maukah Anda mendengarkan saya dengan baik? Tang San tersenyum. Senyumnya sangat kasual, keanggunan kaum bangsawan ditambah sedikit keliaran, meskipun senyumnya tidak bisa seperti salju milenium, sehingga hutan bintang dibuang. Tapi itu membuat salju Qian Sui terlihat sedikit. Saya belum melihatnya selama 6 tahun, dan pria di depannya menjadi lebih menarik. Nona Qian Sui, saya tidak mendengarkan Anda dengan serius. Mata salju milenium berangsur-angsur menjadi bermartabat, dan perasaan relaksasi sebelumnya secara bertahap menghilang. Tang San tiba-tiba merasa bahwa ketika udara antara langit dan bumi berubah dengan ekspresinya, semua tanaman yang sebelumnya terguncang segera memasuki keadaan yang relatif statis. Tang San, bergabunglah dengan Kekaisaran Wuhun. Kekaisaran Tiandou dapat memberimu, Kekaisaran Wuhun dapat melakukan hal yang sama.
Tang San tampaknya tidak terpengaruh oleh atmosfer yang bermartabat di sekitarnya. Dia tersenyum dan berkata, Kekaisaran Tiandou Kaisar baru Avalanche menyembah saya sebagai guru dan menyembah saya sebagai kaisar. Ia sejajar dengannya, dan Raja Naga Biru sudah dipesan. Saya khawatir Anda masih belum tahu. Yang tidak disangka Tang adalah setelah mendengarkan kata-katanya, Qian Qisue tidak ragu untuk mengatakan, selain kamu tidak bisa mengenali kamu sebagai seorang kaisar, aku bisa memberimu hal yang sama seperti orang lain. Tang Sanyi tetap tinggal, meskipun dia tahu bahwa Qian Susue menghargai dirinya sendiri, tetapi dia tidak berharap bobot ini menjadi sangat maju, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Nona Qian Sue, permaisuri Kekaisaran Wushen sekarang Bibi Dong, tampaknya bukan kamu. Bibi Dong membenciku, bahkan jika kamu adalah Putri Paus, aku khawatir dia tidak akan mendengarkanmu. Mendengar kata-kata Bibi Dong, wajah Qian Sue tiba-tiba tenggelam, dan ada lapisan dingin di wajahnya. Itu sebelumnya. Ketika saya keluar dari para tetua, Kekaisaran Wuhun masa depan, saya hanya bisa mendengarkan perintah satu orang. Tang mengangguk 3 kali. Ya, kamu memiliki kekuatan ini. Meskipun Bibi Dong sangat kuat, dia bukan dewa. Rasa dingin di wajah salju milenium surut dan tersenyum. Kamu sudah melihatnya? Tang San berkata dengan tak berdaya. Anda semua muncul dengan cara ini. Jika saya masih tidak bisa melihat apa-apa, bagaimana saya bisa melarang pujian Anda sebelumnya? Meskipun jiwa saya tidak terlalu tinggi, kekuatan spiritual saya tapi itu bukan di bawah Bibi. Bahkan aku tidak bisa mendeteksi nafas keberadaanmu, maka jawabannya telah terungkap. Aku bisa mendeteksi kekuatan jiwa, tetapi kekuatan Tuhan berada di luar kemampuanku. Aku benar. Apa? Nona malaikat-malaikat, Nona Snow. Qian Sue memandang Tang San, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun matanya tenang dan lembut, dia masih membawa tekanan khusus untuk Tang San, langsung dari tekanan jiwa. Setengah mil, ribuan salju menghela napas dan mendesah. Sepertinya saya tahu terlalu sedikit tentang Anda. Saya tidak berharap bahwa Anda dapat melihat begitu banyak hal. Tampaknya Anda harus memiliki pemahaman tertentu tentang ranah Allah. Tang San tersenyum, luar biasa mengatakan bahwa saya benar. Saya tidak bisa memikirkannya. Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah menyelesaikan semua impian gelar itu, dan itu harus menjadi kakek dari kakek Anda. Mimpi, 100 tingkat ke dalam Tuhan. Awalnya saya berpikir bahwa Kekaisaran Wushen paling menjanjikan untuk melakukan ini, itu harusnya Bibi Dong. Dia? Apakah dia juga dewa? Salju milenial mencibir, seorang wanita yang gelap di dalamnya juga layak menjadi dewa? Tang San, aku bisa melihat bahwa kamu juga bergerak menuju jalan ini, di tanganmu. Ini adalah senjata yang tidak bisa saya lihat. Ini harus menjadi artefak yang nyata. Fondasi saya lebih baik daripada yang ada di belakang Anda, dan dengan bantuan penuh kakek saya dalam 6 tahun terakhir. Tapi Anda bisa menerobos. Saya telah sangat dikagumi karena gelar kerajaan Douro, dan saya telah begitu dikagumi. Karena Anda sudah tahu bahwa saya telah menjadi dewa para malaikat, maka kita tidak perlu melingkari lagi. Kekaisaran Surgawi hanya dapat memberi Anda warna biru Kekaisaran Surgawi. Anda adalah Raja Dunia. Tang San memandang ribuan mil salju dan berkata dengan tenang, saya tidak mengerti mengapa Anda sangat menghargai saya. Lihat saja potensi saya. Anda tidak takut, ketika suatu hari saya menjadi dewa, saya akan menghakimi Wuhun. Kekaisaran? Qian Xiaosui tersenyum dan berkata, apakah Anda orang yang akan melanggar janji? Jika ya, maka Anda hanya dapat membuktikan bahwa saya telah salah membaca orang tersebut. Adapun mengapa saya sangat menyukaimu, hanya setelah Anda memilih untuk bergabung dengan Kekaisaran Wuhun. Saya akan memberitahu Anda. Sekarang, beritahu saya jawabannya. Saya percaya bahwa dengan kekuatan kerja sama Anda, tidak ada orang di daratan yang dapat bersaing. Kalau begitu bertarung, kata Tang Samar. Setelah 1000 salju, saya menyaksikan Tang Sandao dengan ragu. Anda tahu bahwa saya telah menjadi dewa, tetapi juga memilih untuk bertarung dengan saya? Bagaimana dengan orang-orang? Bagaimana dengan Tuhan? Tidakkah kamu tahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat diubah? Ada kalimat yang mungkin belum kamu dengar, aku akan mengajarimu sekarang. Ada apa? Wajah Millennium Snow sudah mulai menjadi jelek.